Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Bahasa Indonesia dengan materi menulis kalimat dengan memperhatikan kaidah ejaan, dengan dosen pengampu Ibu Nugraheti Sismulyasih SPD MPD. Adapun anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri dengan Raihan Dwi Saputra dengan NIM 52134210026. Ada Pratama Senapati Bagusha dengan NIM 52134210028. Ada Indra Sakti Pangestu dengan NIM 52134210036. Ada Aisyah Atiyah Asma dengan NIM 52134210061. Ada Ahan Kema dengan NIM 53114210038. Dan yang terakhir ada Januarintop Pramansyah Boymau dengan NIM 53114210039. Review atau mengulas. Dikutip dari Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia tahun 2016 1-58, ejaan bahasa Indonesia sendiri mengatur hal-hal berikut. Yang pertama ada pemakaian huruf. Meliputi huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, dan huruf miring, serta huruf tebal. Yang kedua ada penulisan kata. Meliputi kata depan, kata hubung, bentuk ulang, singkatan atau akronim, angka dan bilangan, partikel, kata ganti, dan lain-lain. Yang ketiga ada pemakaian tanda baca. Meliputi tanda titik, tanda koma, tanda hubung, tanda petik, garis miring, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada penulisan unsur serapan. Kata bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa lain. Di sini kami akan memberikan beberapa contoh kalimat yang benar yang sesuai dengan kaidah ejaan. Yang pertama, contoh kalimat yang benar dalam pemakaian huruf. Contoh pertama, pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Kalimat ini benar karena huruf kapital selalu digunakan saat memulai sebuah kalimat. Contoh yang kedua, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Kalimat ini benar karena dalam penulisan judul buku, setiap kata kecuali kata partikel ditulis dengan huruf kapital. Contoh yang ketiga, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Kalimat ini benar karena nama ilmiah selalu ditulis dengan huruf miring. Yang kedua adalah contoh kalimat yang benar dalam penulisan kata. Contoh yang pertama, saya pergi ke sekolah. Kalimat ini benar karena penggunaan kata dasar yang tepat ditulis sebagai satu kesatuan. Contoh yang kedua, dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Kalimat ini benar karena penggunaan kata ke, di, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh yang ketiga, apakah yang tersirat dalam surat itu? Kalimat ini benar karena penggunaan kata partikel seperti lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahului. Yang ketiga, contoh kalimat yang benar dalam pemakaian tanda baca. Contoh yang pertama, dia akan datang pada pertemuan itu. Kalimat ini benar karena setiap akhir kalimat selalu ditutup dengan tanda baca titik. Contoh yang kedua, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Kalimat ini benar karena penggunaan tanda koma juga bisa dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contoh yang ketiga, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Kalimat ini benar karena tanda baca tanya selalu digunakan setiap akhir kalimat tanya. Yang keempat adalah contoh kalimat yang benar dalam penulisan unsur serapan. Yang pertama, Ayah Dika bekerja di bisnis properti. Contoh yang kedua, rumah yang ditawarkan oleh pemerintah bertipe minimalis. Dan contoh yang ketiga, ayah menggunakan komputer untuk mengetik tugasnya. Semua kalimat ini benar karena kata serapan yang digunakan penulisannya sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu contoh kesalahan ejaan dalam penulisan kalimat. Yang pertama yaitu kesalahan penggunaan huruf. Nah, di sini terdapat 4 contoh kalimat. Yang pertama yaitu danau ini terletak di Desa Candi Kuning. Desa Candi Kuning merupakan nama dari lokasi geografis ataupun tempat sehingga harusnya ditulis menggunakan huruf kapital di setiap katanya, seperti pada perbaikan di bawahnya tersebut.
di contoh kalimat nomor 2, yaitu jauh sebelum program keluarga berencana digalakkan, masyarakat sudah memperhitungkan tentang resiko dari program keturunan. Nah, keluarga berencana di sini merupakan nama sebuah program, sehingga seharusnya ditulis menggunakan huruf kapital di setiap katanya, seperti pada perbaikan di bawahnya tersebut. Selanjutnya, contoh nomor 3 yaitu sistem online terkesan sekedar trial and error. Nah, kata online, trial and error merupakan kata teknis yang berasal dari bahasa asing, sehingga seharusnya ditulis menggunakan huruf cetak miring, seperti perbaikan di bawahnya tersebut. Selanjutnya, di contoh nomor 4, dalam buku Webster New Collegiate Dictionary dinyatakan bahwa drama ... Nah, Webster New Collegiate Dictionary merupakan judul dari sebuah buku, sehingga memang harus ditulis menggunakan huruf kapital di setiap katanya. Tapi ketika judul buku terdapat dalam sebuah kalimat, maka dia juga harus dicetak miring, seperti perbaikan di bawahnya tersebut. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh kesalahan ejaan dalam menulis kalimat dalam konteks penulisan kata. Contoh kesalahan yang pertama yaitu berdasarkan uraian di atas, karya sastra tidak terlepas dari. Untuk perbaikannya, berdasarkan uraian di atas, seharusnya kata di atas ditulis dipisah karena di merupakan kata depan dan bukan awalan, sehingga kata di atas penulisannya seharusnya dipisah. Contoh kesalahan yang kedua yaitu hal itu memudahkan Belanda untuk mengadu domba dan politik. Perbaikannya, hal itu memudahkan Belanda untuk mengadu domba, seharusnya kata mengadu domba ini ditulis secara terpisah, bukan dirangkai, karena kata mengadu domba hanya ditambahkan awalan dan tidak diberi akhiran, sehingga kata mengadu domba seharusnya ditulis secara terpisah. Contoh kesalahan yang ketiga yaitu dalam kalimat berkaitan dengan tatanan baru kehidupan dunia, kata berkaitan seharusnya ditulis dirangkai. Kenapa? Karena kata berkaitan ini merupakan awalan, sehingga penulisannya harus dirangkai dengan kata kaitan menjadi berkaitan dengan penulisan dirangkai. Dan contoh penulisan yang salah yang terakhir adalah Dr. Muhammad Yasir Yusuf. Perbaikannya Dr. Muhammad Yasir Yusuf. Kenapa salah? Karena seharusnya singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat harus diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan tersebut. Oleh karena itu, perbaikannya adalah Dr. Muhammad Yasir Yusuf. Setelah singkatan doktor atau DR harus diberi tanda titik. Yang selanjutnya ialah contoh kesalahan ejaan dalam menulis kalimat tentang pemakaian tanda baca. Contoh yang pertama yaitu dengan demikian ada 4 fondasi pernikahan. Kalimat ini salah, seharusnya diberi tanda koma setelah dengan demikian, karena tanda koma diberi di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti pada perbaikannya tersebut. Yang kedua, titik-titik membangun sat kayangan tersebut pada abad ke-16. Kalimat ini salah, karena setelah kata ke seharusnya diberi tanda hubung sebelum angka 16. Seperti contohnya itu terdapat diberi tanda strap sebelum angka 16. Dan yang ketiga, menara tersebut menimbulkan kepercayaan umat Hindu di Bali terhadap 3 dewa, yakni Dewa Wisnu, Dewa Brahma, dan Dewa Siwa. Kalimat ini salah karena seharusnya sebelum kata dan
diberi tanda koma sebagai tanda perincian sebagai contoh yang diberi garis bawah tersebut. Dan yang keempat, titik-titik tanah hibah seluas 2 hektar dari PT Bali Tourism Development Corporation. Kalimat ini salah karena pada penulisan PT yang benar tidak disertai titik setelah huruf T, seperti pada contoh perbaikannya yang diberi garis bawah tersebut. Materi yang selanjutnya adalah contoh kesalahan ejaan dalam menulis kalimat. Pemakaian kata serapan. Di sini terdapat 4 contoh. Yang pertama, kami berangkat selepas sholat subuh. Kata sholat merupakan kata yang salah karena tidak tepat ejaannya. Jadi untuk perbaikannya kita ganti menjadi kami berangkat selepas salat subuh. Untuk contoh yang kedua, yaitu setelah itu kita mendengarkan instruksi dari guru. Kemudian kita menuju ke bus lalu berangkat. Kata instruksi kurang tepat karena terdapat ejaan yang tidak sempurna. Untuk perbaikannya kita ganti menjadi instruksi. Jadi perbaikannya menjadi setelah itu kita mendengarkan instruksi dari guru. Kemudian kita menuju ke bus lalu berangkat. Contoh yang ketiga, sebelum berangkat kami berdoa dan apel. Kata berdoa menggunakan kata ejaan yang kurang tepat. Jadi untuk perbaikannya kita ganti menjadi berdoa. Jadi katanya disambung menjadi sebelum berangkat kami berdoa dan apel. Contoh yang keempat, aktivis seni itu mencari seniman-seniman yang berbakat. Kata aktivis kurang tepat karena ejaannya salah. Kata F seharusnya diganti dengan V. Menjadi aktivis seni itu selalu mencari seniman-seniman yang berbakat. Sekian presentasi dari kelompok 9. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.